Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Farhan, notor 22021105, kelas MTC 3.4. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial penggunaan aplikasi Visum, yang mana ini juga merupakan tugas besar saya pada mata kuliah aplikasi program transportasi. Yang pertama sekali yaitu step yang pertama, kita tekan edit, terus user preference, terus tekan, kita pastikan bahwasanya default sistemnya adalah metric dan default directionnya adalah left hand traffic. Terus formatnya adalah yang pertama, terus tekan OK. Terus selanjutnya yaitu kita zona, terus tekan tambahkan. Di sini saya akan membuat ada 12 zona. Ini zona yang pertama. Ini zona yang kedua. Dan untuk mempercepat, saya langsung itu membuat 12 zona. Nah, ini bisa dilihat sudah saya buat ada 12 zona. Selanjutnya yaitu kita buat node. Kita hidupkan node-nya. Terus kita tambahkan. Di sini silakan dibuat node di setiap zonanya. Untuk mempercepat, saya skip videonya. Dan ini bisa dilihat sudah ada node-nya di setiap zona. Selanjutnya adalah kita akan membuat link-nya dengan cara kita hidupkan link terlebih dahulu. Terus kita klik kanan, tekan list, terus link types.
Di sini bisa kita tekan tambahkan. Ini namanya misalnya arteri 4/2. Ini kolektor 4/2. Ini 2. Di sini kapasitasnya itu saya taruh 6.000 dan ini 3.000. Ini 45 dan juga untuk ini 45. Untuk kecepatan maksimal mobil saya taruh di sini ada 45 dan 50. Dan untuk ini adalah ini 60 dan 50. Selanjutnya adalah kita tekan demand, terus transport system, terus kita tekan edit. Terus namanya bicycle, terus untuk SBA-nya adalah ini 15 detik. Terus tekan OK. Terus kita tambah create. Ini untuk kodenya adalah MC. Namanya adalah motor cycle. Untuk PTU-nya adalah 0,5. Terus tekan OK. Oke. Selanjutnya itu kita tekan link, kita hubungkan antar zonanya. Ini jalannya arteri 4/2. Oke. Ini arteri 4/2. Nah, di sini silahkan itu dihubungkan jalannya setiap antar zona ataupun antar node-nya ataupun antar simpang. Jadi link ini kita hubungkan yaitu antar node-nya, bukan antar zona.
Dan untuk mempercepat, saya stop video dulu. Dan bisa dilihat ini sudah ada linknya di setiap node-nya, sudah dihubungkan antara node yang satu dengan node yang lain. Maka selanjutnya yaitu kita tekan konektor. Yang mana konektor ini adalah menghubungkan zona ke node-node-nya. Dan beginilah cara menghubungkannya. Maka untuk mempercepat, saya stop video terlebih dahulu. Dan bisa dilihat ini konektor sudah saya buat semua. Selanjutnya adalah kita tekan matrix, terus tambahkan all matrix, tambahkan. Nah, di sini silakan diisi semua order matrixnya. Di sini saya ada 12 zona. Ini merupakan data order matrix yang sudah saya siapkan. Selanjutnya yaitu kita tekan demand, terus demand data. Terus setiap matrix reference ini kita tekan select matrix directly, terus kita tekan ini, terus tekan OK. Begitu juga untuk transportasi yang lain. Terus selanjutnya adalah kita tekan calculate, terus tekan prosedur sequence. Nah, di sini bisa kita klik kanan, add procedure.
kita tambahkan yang ini, terus ke kanan lagi kita tambahkan PRT, tekan OK. Terus silakan kita running terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ini merupakan hasil jaringan yang sudah kita buat. Selanjutnya kita memasuki ke tahap public transport. Kita hilangi dulu centang PRT asesmennya. Terus kita aktifkan yang bagian direct assessment. Nah, bisa dilihat ini untuk pembebanannya ini sudah tidak ada lagi untuk kita membuat public transportnya. Selanjutnya kita tekan network, terus transport system, terus kita tekan create ataupun kita tekan tambahkan. Ini kodenya adalah PT, name-nya public transport. Untuk tipenya adalah PUT, terus tekan OK. Terus kita tekan ini. Ya, ini bisa kita edit terlebih dahulu. Dengan kodenya adalah PT. Dan name-nya adalah public transport. Tipenya adalah PUT dan silahkan nih di transportnya diambil semuanya, terus tekan OK. Terus OK. Selanjutnya adalah kita tekan demand. Untuk demand segmennya adalah
Untuk kodenya adalah PT juga, dan untuk name-nya adalah public. Public transfer. Tekan OK. Terus selanjutnya itu kita tekan network. Terus kita hidupkan stop point karena kita akan memberikan halte pada acaranya. Stop point terus kita tekan tambahkan. Terus klik kanan, edit. Misalnya ini kode pertama H1, namanya halte 1, terus tekan OK. Begitu juga ini, misalnya ini klik kanan, edit, halte 2, H2. Jadi name-nya adalah halte 2. Terus ini juga ke kanan, edit, ini H3, terus name-nya halte 3. Untuk mempersingkat, saya berhentikan video terlebih dahulu untuk mempercepat. Nah, di sini sudah ada 8 halte yang sudah saya buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya yaitu kita akan membuat stop area terlebih dahulu. Kita hidupkan stop area. Terus kita klik pada tempat yang akan kita letakkan stop areanya. Klik kanan, edit. Di sini misalnya saya taruh kodenya H, ini name-nya H1. Terus ini klik kanan, edit, ini H, terus ini H2. Terus ini juga klik kanan, edit, H3. Untuk mempercepat saya video terlebih dahulu. Nah, sudah saya buat ada 8 stop areanya, bisa kita lihat dengan cara klik kanan terus tekan list. Di sini itu sudah ada 8 stop area yang sudah saya buat tadi. Selanjutnya kita akan tambahkan stop dengan cara kita hidupkan stop terlebih dahulu. Terus kita tekan tambahkan. Terus klik pada area yang akan dibuat stop. Klik kanan. Edit. Di sini misalnya kodenya H. Dan name-nya H1. Terus ini klik kanan, H2, kodenya H, ini H3, untuk mempercepat saya pause video terlebih dahulu. Setelah saya buat stopnya, selanjutnya kita buat linknya. Kita hidupkan link terlebih dahulu, terus kita tekan link. Terus kita tekan
Untuk name-nya di sini bisa kita taruh name-nya adalah rute 1, terus tekan OK. Dan ini rute 2. Tekan OK. Selanjutnya kita tekan line route. Terus kita tambahkan sini. Di sini bisa kita namain A1. Ini direction down. Terus kita tekan OK. Terus kita tekan OK. Selanjutnya line route yang kedua itu ini rute kedua berarti. Rute kedua ini name-nya A2. Terus ini juga direction down. Terus tekan OK. Selanjutnya itu kita cek terlebih dahulu. Untuk halte 1 ini bisa kita ubah, misalnya asal, dan ini tujuan. Untuk ini saya ubah waktunya, runtime-nya saya ubah. Biasanya saya ubah misalnya sama 9 menit, 5 menit, 4, dan ini adalah 4 menit. Terus selanjutnya bisa kita cek untuk rute yang kedua. Ini bisa kita tekan timetable, terus timetable tabular. Terus bisa kita tekan tambahkan.
Nah, di sini bisa kita namain, misalnya namanya Algifar. Algifar dengan operatornya yaitu Algifar juga. Terus root lainnya adalah rute 1. Terus kita tekan OK. Kita ulang terlebih dahulu. Ini Algifar. Rute service-nya adalah ini kita centang. Ini saya taruh mulai daripada jam 6 sampai jam 18.00. Terus untuk headway-nya saya taruh 10 menit. Terus tekan OK. Nah, bisa kita lihat ini penjadwalannya yang sudah muncul. Terus kita cek yang rute kedua. Untuk rute kedua juga penjadwalan sudah ada, sudah muncul. Berarti kita langsung lanjut ke step selanjutnya. Selanjutnya adalah kita tekan demand. Terus demand data. Nah, di sini di bagian public transport silahkan kita ubah ke select matrix directly, terus satu new matrix, terus tekan OK. Terus kita tekan OK. Nah, di sini bisa kita tekan prosedur sequence. Silahkan di sini kita bisa tekan tambahkan add procedure, terus kita tambahkan PUT. Di sini bisa kita ubah ke headway. Terus selanjutnya itu kita tambahkan PUT juga, yang mana ini timetable. Terus yang terakhir bisa kita tambahkan PRT. Nah, ini kita select semua. Nah, kita running terlebih dahulu. Bisa kita lihat ini merupakan hasilnya. Maka untuk memberikan warna yang berbeda, kita bisa tekan grafik, terus edit grafik parameter. Di sini bisa kita tekan rute course, terus kita checklist yang ini, terus kita
tekan display, kita centang yang ini. Nah, di sini silakan kita memberikan warna yang berbeda untuk memberikan perbedaan pada peta. Misalnya di sini saya akan melihat warna kuning, dan yang rute kedua saya taruh warna hijau. Klik OK, terus OK. Nah, bisa kita lihat ini merupakan rute yang sudah kita buat tadi. Nah, ini bisa lihat ini ada dua rute yang sudah kita buat tadi. Ini rute pertama yang kuning, dan yang hijau adalah rute yang kedua. Selanjutnya adalah kita akan membuat junctionnya. Pertama tekan nodesnya terlebih dahulu, simpang. Misalnya simpang yang ini. Pertama yaitu kita tekan pada area salah satu simpang. Misalnya saya akan menekan simpang yang membuat simpangnya ini. Nah, di sini yang pertama ada not, silahkan ini diisikan kode simpangnya, misalnya kodenya simpang Apil, terus namanya simpang A. Untuk kapasitasnya ini 10.000. Terus untuk linknya silahkan untuk link diberikan nama setiap jalan. Misalnya ini Jalan Muhatta 1, dan ini Jalan Muhatta 2, dan ini Jalan Soekarno 1, dan ini Jalan Soekarno 2, dan ini Jalan Amin 1, ini Jalan Amin 2, dan ini Jalan Amarudin 1, dan ini Jalan Amarudin 2. Terus selanjutnya ini ke turn. Silahkan untuk yang jalan putar arah di sini 0, karena ini Apil jadi nggak berlaku jalan putar arah. Ini 0, ini juga 0, ini 0, ini 0, ini 0, selanjutnya adalah geometriknya. Geometrik silahkan
Untuk signal timingnya ini kita tambahkan apil, terus ini kodenya apil, ini apil 1, terus kita tekan edit signal for program data. Di sini karena simpang 4 berarti harus ada 4 simpang. Ini silakan diganti. Ya. Ini silakan kita bisa ngatur waktunya, misalnya ini 2, 30, ini 35, ini 65, ini 70, ini 100, ini bisa kita buat 3, ini 105, 105 berarti ini 135, terus 35, dan ini 138. Di sini bisa kita terus 138 kalau seterusnya. Terus kita save. Kodenya ini apil, terus name-nya apil 1. Terus tekan OK. Terus selanjutnya geometri. Terus selanjutnya itu ke node, ini bisa kita ngatur waktu siklusnya. Ini berarti apil 1. Nah, ini adalah bentuk dari simpang 4 yang menggunakan apil. Untuk melihat simpang lainnya ini bisa kita tekan, terus klik kanan, terus tekan list.
Nah, di sini ada beberapa simpang, dan simpang yang sudah saya setting ataupun saya tipe kontrolnya itu baru satu simpang. Selanjutnya saya akan membuat kontrol 9 simpang lagi. Untuk mempercepat, saya pause terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat sudah saya buat ada 10 simpang yang sudah saya kontrol. Seperti itu, ada simpang 3 ini. Ini kontrol tipenya adalah on controlled, artinya tanpa appeal. Dan beginilah bentuk simpangnya, simpang 3. Terus ada simpang 3 ini, dan tipe kontrolnya adalah two way stop. Bentuknya seperti ini. Terus ada juga simpang 4. Ini bentuknya seperti ini. Dengan tipenya adalah juga two way. Dengan tipenya adalah two way yields. Dan ada juga nih, ada simpang 3 juga. Dengan kontrol tipenya adalah two way stop. Bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Dan mungkin juga ada simpang 3 yang kontrol tipenya dengan signal ataupun dengan appeal. Bentuk simpangnya seperti ini. Mungkin hanya inilah paparan saya atau penjelasan saya terkait cara membuat jaringan real, jaringan pada yang saya ambil yaitu di Kota Semarang, hingga tahapan pada pembuatan simpang dan juga cara mengontrol suatu simpang, apakah simpang berapi atau simpang non berapi atau simpang lainnya. Mungkin hanya inilah tutorial saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.